Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang fi'il. Sebagaimana yang sudah kita bahas bersama, fi'il itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Pada kesempatan ini kita membahas fi'il sahih terlebih dahulu, yaitu di mana fi'il yang tidak ada huruf illatnya. Sudah menjadi pengertian kita bahwasanya huruf illat itu ada tiga, ada alif, ada ya, dan ada wawu. Artinya fi'il sahih tidak ada huruf alifnya, tidak ada huruf ya-nya, tidak ada huruf wawunya. Yang dimaksud di sini adalah huruf asli pada fi'il itu. Pembagian dari fi'il sahih itu ada tiga. Yang pertama adalah salim, yang kedua adalah mahmuz, kemudian yang ketiga adalah mudha'af. Salim, mahmuz, mudha'af. Terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwasanya lafadz di dalam bahasa Arab itu umumnya terdiri dari tiga huruf. Maka apabila sebuah lafadz itu terdapat lebih dari tiga huruf, maka coba ditasrifkan atau cari fi'il madinya atau cari isim masdarnya. Maka katakan saja, karena ini kita fi'il, maka tulislah fi'il. Fa, ain, dan lam. Fi'il, fa'ala. Untuk mempermudah seperti itu, fa'ala. Huruf dalam lafadz Arab umumnya tiga. Yang pertama disebut fa fi'il, yang kedua disebut ain fi'il, yang ketiga disebut lam fi'il. Kemudian fi'il sahih salim artinya apa? Yaitu adalah lafadz yang mana baik fa, ain maupun lam fi'ilnya atau huruf asli yang tiga itu tidak ada hamzahnya dan juga tidak ada tasdidnya. Tidak ada hamzahnya, juga tidak ada tasdidnya, atau tidak ada huruf double atau ganda, tidak ada. Ini salim, lafadz fi'il yang tidak ada hamzahnya, tidak ada tasdidnya, atau hurufnya tidak double. Salim. Kita ke pengertian dulu nanti sebelum contoh. Mahmuz adalah fi'il yang ada huruf hamzahnya. Hamzah. Mahmuz dari kata hamzah. Mahmuz. Kembali tadi di awal fa'ala tiga huruf. Maka apabila hamzah itu ada di huruf pertama pada fi'il madinya, maka disebut mahmuz fa. Oke. Apabila hamzahnya ada di tengah, maka disebut mahmuz ain. Apabila hamzahnya ada di huruf ketiga, maka disebut mahmuz lam. Saya ulangi, apabila huruf hamzahnya ada di huruf pertama disebut fa, apabila terdapat di huruf kedua, maksud dari huruf asli yang kedua disebut mahmuz ain, apabila terdapat di huruf ketiga huruf asli maka disebut mahmuz lam. Yang terakhir adalah mudha'af. Mudha'af itu nanti ada dua.
ada mudha'af dalam fi'il sulasi, ada mudha'af dalam fi'il rubai. Rubai itu huruf asalnya 4, tapi ini jarang ditemui karena kebanyakan adalah sulasi 3 huruf. Apabila dalam bab fi'il sulasi yang asal katanya adalah 3 huruf, maka yang dimaksud mudha'af itu adalah bertasdid, ada tasdidnya. Sementara kalau di dalam bab rubai yang dimaksud mudha'af itu adalah terdapat huruf double atau huruf sama, ada kesamaan huruf. Misalkan di huruf kalau 4 misalkan 1, 2, 3, 4. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, dan huruf keempat. Misalkan ada kesamaan, berarti 1 sama dengan 3, kemudian 2 sama dengan huruf keempat. Mudha'af dalam bab rubai, saya ulangi, huruf pertama sama dengan huruf ketiga, huruf kedua sama dengan huruf keempat. Ini pembagian fi'il sahih. Ada salim, tidak ada hamzah, tidak ada tasdid atau tidak ada double. Tadi mahmuz ada hamzah apabila di awal disebut mahmuz fa, di tengah mahmuz ain, di akhir mahmuz lam. Mudha'af di bab sulasi maksudnya adalah ada tasdidnya. Di bab rubai ada kesamaan huruf, huruf pertama sama dengan huruf 3, huruf kedua sama dengan huruf keempat. Oke, ini menjadi kunci dalam memahami fi'il sahih. Sekarang kita coba praktekkan dalam beberapa lafaz ya, sebagai contoh, sekaligus kita analisa apakah ini mahmuz, apakah itu salim, apakah mudha'af. Nah, sekarang saya beri contoh, misalkan jalasa. Jalasa. Kemudian misalkan sa'ala. Sa'ala. Ada lagi misalkan qara'a. Qara'a. Terus misalkan madda atau sadda. Sadda. Kemudian misalkan hadur. Hadur. Kemudian misalkan akala. Akala. Kemudian misalkan lagi ada. Nah, ini dulu kita bahas satu-satu. Jalasa. Jalasa yang pertama terdiri dari huruf jim, lam, sin. Ini sahih. Sahih apa tadi? Apakah ada hamzahnya? Apakah ada tasdidnya? Oh, tidak ada hamzah, tidak ada tasdid, maka jalasa disebut sahih salim. Sa'ala yang kedua, sin, hamzah, lam. Oh, ada hamzahnya, berarti mahmuz. Mahmuz fa, mahmuz lam, atau mahmuz ain. Tadi asal huruf bahasa Arab umumnya kalau kita ambilkan ke isim masdar atau fi'il madhinya adalah 3 huruf. Fa'ala. Fa'ala. 1, 2, 3. Sa'ala, sama. Berarti hamzahnya di huruf berapa? Kedua. Berarti kalau kedua berarti
ain, berarti mahmuz ain. Qara'a, qaf ra hamzah. Qara'a. Ada hamzah? Oh ada. Di huruf keberapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti mahmuz lam. Sadda, sin dal. Ada hamzahnya? Tidak ada. Ada tasdidnya? Oh ada tasdid. Berarti kalau tasdid berarti ini dinamakan mudha'af. Mudha'af apa? Sulasi. Hadoro, apakah ada hamzahnya? Tidak ada. Ada tasdidnya? Tidak ada. Apakah ada kesamaan huruf 1, ketiga, 2, dan 4? Tidak ada. Maka hadoro disebut salim. Sahih salim. Akala, hamzah, kaf, lam. Oh ada hamzahnya, berarti mahmuz kan? Mahmuz ada di huruf keberapa? Pertama, berarti mahmuz fa. Ada, oh ada tasdidnya, berarti sama, mudha'af sulasi. Ini untuk contoh-contoh dari fi'il sahih. Fi'il yang tidak ada huruf illatnya bisa disebut salim apabila tidak ada hamzah dan tasdidnya, atau tidak ada kesamaan huruf 1 dengan 3, 3 dan 4. Disebut mahmuz apabila ada hamzahnya, ya, ada hamzahnya. Disebut mudha'af apabila ada tasdidnya. Ini contoh. Coba kita analisa lagi contoh-contoh yang lain. Misalkan yaktubu. Yaktubu. Kemudian misalkan ikra. Ikra. Ayo coba ditelaah. Ini mu'tal apa sahih? Yang pertama, yaktubu. Ada huruf ya, ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf ba. Ya, kaf, ta, ba. Ada 4 huruf. Pertanyaannya adalah yaktubu ini apakah ya itu huruf asli, kaf asli, ta asli, ba asli, atau yang manakah huruf aslinya? Apakah semua huruf asli atau tidak? Karena tadi aslinya adalah fa'ala, berarti harus 3. Artinya kita harus mencari 3 huruf. Selebih dari 3 huruf itu kemungkinan adalah tambahan. Yaktubu. Maka kita sebenarnya belajar shorof di sini, di pelajaran tasrif, ya kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Terus misalkan kataba, maka di sini kan kita ketemunya kataba. Kataba yaktubu kitaban. Kataba dari asal kata kataba. Oh berarti huruf ya ini bukan huruf asli. Meskipun ya itu kalau di pengertian di awal ya itu adalah huruf ilat, tapi ini tidak disebut mu'tal karena ya di sini bukan huruf asli tapi huruf tambahan, yaitu karena mengikut wazan yaf'ulu. Yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, dan seterusnya itu. Yaf'ulu di sini ya tambahan karena wazan. Kenapa? Ini disebut fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah.
bisa ya, bisa nun, bisa ta. Ana itu atau Anita itu hamzah, nun, ya, ta. Kebetulan di sini diawali ya. Ini. Maka huruf aslinya kaf, ta, ba. Berarti yaktubu meskipun ada huruf ya tetap disebut fi'il sahih, yaitu sahih salim. Yaktubu. Kemudian iqra. Iqra. Sahih apa? Kita cari dulu ini fi'il madhinya apa. Melalui wazan dalam tasrif. Qara'a yaqra'u. Kemudian qara'a. Berarti qara'a sudah jelas. Tadi sudah ada contohnya. Mahmuz lam. Ini contoh. Atau misalkan kita contoh lagi, misalkan qaimun. Qaimun. Ini mahmuz atau atau salim atau mudha'af. Kalau mudha'af jelas tidak mungkin karena tidak ada tasdid. Oh, ada hamzah, ada alif. Apakah ini mu'tal? Nah, kita cari melalui wazan. Apa aslinya? Qoma, yakumu. Nah, gitu. Yakumu aslinya ini qoma. Qoma. Nah, apakah ini kemudian ini ada alif? Apakah itu alif asli atau alif karena perubahan huruf? Nah, itu nanti sebenarnya di pelajaran iqlal. Kalau di pelajaran iqlal ini saya kasih tahu, sebenarnya itu bukan pelajaran iqlal ya, tapi kita kasih tahu qoma asluhu qawama. Qawama ada huruf wawu, alif juga huruf ilat, huruf wawu juga. Itu berarti qaimun itu bukan sahih, tapi dia adalah mu'tal karena ada hamzah. Bukan hamzah, karena ada ya asli ini hamzah, tapi asli hamzah adalah wawu pada fi'il madhinya. Ini contoh. Terus apalagi misalkan idhab, misalkan idhab fi'il mu'tal apa sahih? Oh, ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini harus mencari 3. Yang satu berarti bukan huruf asli. Kita cari wazannya dulu. Ketemu di fa'ala fa'ul, oh ternyata sama dengan lafaz dhahaba. Idhab ala wazni if'al. If'al berarti ini bukan huruf asli, namanya wasol, hamzah wasol. Aslinya fa ain lam, ada penambahan hamzah wasol karena wazan if'al. Ini hamzah wasol, ini bukan huruf asli, tinggal dal, ha dan ha, jadinya zahaba. Ada huruf ilatnya tidak ada, sahih kan itu sahih. Kemudian sahih apa? Apakah ada hamzahnya? Oh, tidak ada. Apakah ada tasdidnya? Oh, tidak ada. Berarti sahih salim. Cara identifikasinya seperti itu. Nah, nanti silahkan di buku Amthilah Tasrifiyah sebenarnya itu nanti banyak sekali wazan-wazan sulasi. Tapi itu nanti di akhir-akhir tidak apa-apa. Yang penting kita mengetahui kaidah-kaidah dasar dulu, yang mana kesempatan ini adalah kita mengenal fi'il sahih yang mana dibagi menjadi 3. 1 salim, kemudian mahmuz, yang ketiga adalah mudha'af. Salim apabila tidak mahmuz, tidak mudha'af. Arti mahmuz adalah ada hamzah, mudha'af adalah double atau ada tasdid. Artinya salim adalah tidak ada hamzah, tidak ada tasdid, dan tidak double huruf. Apabila ada hamzahnya disebut mahmuz, apabila double hurufnya atau ada tasdid disebut mudha'af. Demikian secara ringkas tentang pembahasan kali ini.
Silahkan dipelajari, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.